Bab 1 Pengertian Hukum Pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Menurut Prof. Mulyatno, hukum pidana material terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act, 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, 3. Sanksi pidana. Fungsi hukum pidana. Fungsi umum mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya, atau preventif atau pencegah. Sanksi merupakan ultimum remedium, ini sanksi terakhir atau obat terakhir sebagai pedang bermata dua bagi mengiris daging sendiri. Sumber hukum pidana ada KUHP, kemudian peraturan-peraturan lain yang di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian ada memori penjelasan KUHP, kemudian ada hukum pidana adat, dan lain-lain. Pengertian hukum pidana, ini strafrecht, hukum pidana material atau hukum pidana objektif. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Kemudian berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. Dan lalu mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal responsibility. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang. Merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Larangan yang adanya penafsiran secara analogi. Kemudian peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Kemudian menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Menurut tempat atau locus delicti, ini daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hukum internasional, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, asas universalitas, dan ekstradisi. Bab 2 Tindak pidana atau strafbarfeit atau delik. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Lalu selanjutnya, pengertian tindak pidana. Merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana,
atau Criminal Act, pertanggungjawaban pidana, Criminal Responsibility atau Criminal Liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana, ini ada unsur objektif, perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Kemudian unsur subjektif, kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau voornemen, maksud oogmerk, dengan rencana terlebih dahulu atau met, voorsdahrade, dan yang terakhir perasaan takut atau vrees. Kemudian mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik meliputi: pertama, terdapat dalam rumusan delik; dua, penuntutan umum mencantumkan dalam surat dakwaan; ketiga, harus dibuktikan di pengadilan; empat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Kemudian ada elemen atau unsur delik. Pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik; kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Dan kelima, yang terakhir, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Lalu ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pada pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Kemudian ada subjek tindak pidana, hanya manusia, terus kemudian manusia dan korporasi. Lalu jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP. Pertama, ada kejahatan, diatur pada buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 KUHP. Kemudian pelanggaran, buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 KUHP. Yang di dalamnya terdapat perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan delik hukum atau delik atau malah pelanggaran sama dengan delik undang-undang atau delik atau malaquia prohibilita. Kemudian menurut doktrin, delik formil dan delik material, delik komisionis, delik per omnissionem communisa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda, yaitu melalui pasal 75 RR Jawa pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPS NI, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WPS NI berubah menjadi KUHP. Alasan-alasan diadakan pembaharuan, ini
Alasan politisnya itu negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri dengan menggunakan warisan kolonial Belanda dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Kemudian alasan sosiologis, dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang dapat mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WPS NI masih berlaku. Alasan praktis, masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WPS NI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ada alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, dan asas pembajakan udara, dan lain-lain. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP, kriminalisasi. Suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS /1965 tentang penodaan agama. Kemudian dekriminalisasi. Suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana, kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, yaitu dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Dan terakhir mitigring, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Lalu metode pembaharuan KUHP ada evolusi. Ini pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Lalu kompromis, pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Lalu
yang terakhir adalah periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang